Kadang kan orang lain nyangkanya chef itu bisa masak, jago masak. Tapi chef yang beneran itu nggak cuma bisa masak. Memang masak, memang dituntut harus bisa. Ya, tapi percuma kalau kita bisa masak tapi attitude-nya jelek. Chef itu memang banyak, kayak dokter. Dokter ada spesialis kulit, spesialis anak, spesialis lain-lain. Chef juga ada spesialis masakan Cina, masakan Jepang, masakan Timur Tengah. Nah, skill ini yang 3 ini. Pertama kerja itu saya jadi tenaga harian di salah satu catering di Bandung. Itu bukan masak, tapi jadi ngambil piring kotor. Oke, nama saya Reza Pahlevi, asli Bandung. Oke, saat ini bekerja untuk perusahaan makanan di Indonesia. Sebenarnya itu sebuah ketidaksengajaan gitu ya. Karena cita-cita awal tuh nggak kepikiran sama sekali jadi chef gitu ya. Apalagi jadi kerja di dapur, makanan nggak gitu. Dulu awalnya gitu ya, tahu punya bakat masak itu di kelas 2 SMA. Itu baru tahu. Sedangkan dari SD, SMP, cita-citanya menjadi apa? Jadi polisi. Karena polisi kan gagah gitu ya. Tapi seiring berjalannya waktu, karena passion mungkin baru terbentuknya di SMA, ya. Jadi kelas 1 SMA tuh memang udah suka masak, suka dagang, suka jualan gitu, suka produksi lah. Tapi belum sadar kalau itu tuh bakat terpendam gitu. Nah, kesini ngedenger masuk polisi kan susah gitu, terus ya harus fisiknya juga bagus gitu ya. Sedangkan ya saya kan berat gitu ya. Jadi ya mulai sadar, oh iya ya, saya kenapa suka jualan? Kenapa saya suka masak? Kenapa nggak diseriusin aja nih masak? Dulu pas memang mau, ya udah nggak jadi polisi nih. Karena cita-cita orang tua juga punya anak polisi. Ya saya minta izin lah, saya nggak bisa nih jadi polisi gitu. Karena mungkin ya saya passionnya bukan di situ. Nah dari SMA ini barulah menemukan passion di tengah-tengah masa SMA gitu, di kelas 2 akhir malah. Kelas 2 akhir itu menemukan passion, oke, kenapa saya nggak seriusin masak? Ya, karena bakat ini nggak semua bisa, nggak semua orang punya gitu ya kan. Kadang ya masak ya udah masak doang. Tapi saya tuh pengen tahu kenapa ini enak. Kenapa makanan ini enak? Ya udah saya telusuri, oh gini cara bikinnya. Dari situ, oh ini passion saya. Kenapa nggak digeluti gitu ya. Dari situ, oke, saya bisa buktiin kalau memang passion saya ini nggak akan bikin gagal kalian gitu ya. Pasti kalian bangga dengan passion saya. Ya udah. Akhirnya ketika lulus SMA, orang lain banyak memilih perguruan negeri yang bergengsi lah gitu ya. Apa dulu kan ada bukan sekolah, seleksi bersama apalah gitu ya, SBM apa tuh. Ya, itulah. Dulu kan banyak. Sedangkan saya diem aja. Saya nggak ikut SBM PTN, nggak SNMPTN, nggak ikutan. Memang ada ejekan-ejekan, emang dek jadi naon gitu, ya kan? Emang dek jadi naon, tinggal di batur mah kayak, ya udah, itu kan orang lain. Tapi saya punya jalan sendiri. Saya memilih, ya udah, saya cari sekolah kuliner yang memang sesuai dengan passion saya, gitu ya. Saya milih ke sekolah kuliner yang itu, gitu ya, tapi gagal. Nanti itu sempat putus asa, ya udahlah nggak usah kuliah, ya udahlah kerja aja. Kebetulan ada lowongan di pabrik. Dulu sempat masuk pabrik, tapi balik lagi ke passion. Ketika saya udah nyampe pabrik mau interview, udah ngantri gitu ya. Tapi dalam hati tuh ini bukan passion saya. Kalau misalnya ngelakuin yang nggak sesuai passion, saya nggak bisa. Saya tipe orang kayak gitu. Karena kalau misalnya ngerjain nggak sesuai passion tuh malah jadi capek. Capeknya 2 kali malah. Jadi ya udahlah saya mundur lah ya. Pulang ke rumah, nyari lagi sekolah kuliner ini di mana gitu. Ternyata dapet, ya alhamdulillah masuk, keterima dan bisa sekolah di sana gitu sampai lulus. Terus memang benar-benar oh ini passion saya gitu. Oh ini passion saya harus digeluti. Saya yakin saya bisa jadi seseorang kalau misalnya saya
ngikutin passion saya gitu. Dan alhamdulillah memang ini sudah jalannya gitu ya, karena saya suka makan, jadi saya harus bisa masak gitu ya. Tapi memang udah punya bakat masak gitu. Udah punya bakat masak, ya diseriusin ya alhamdulillah. Karena gini, kalau misalnya kita kerja sesuai passion kan, mau secapek apapun pasti dijalani gitu. Kalaupun capek, tapi besok tuh dikerjain lagi gitu ya. Jadi ya oke, ini passion saya jalani gitu. Sebelum lulus malah udah nyari kerja ya. Jadi karena pengen tahu ya, karena dunia kuliner itu luas ya, kan ada catering, ada hotel, ada restoran, ada rumah sakit dan lain-lain. Oke, pertama kerja itu saya jadi tenaga harian di salah satu catering di Bandung. Itu bukan masak, tapi jadi ngambil piring kotor gitu ya. Itu apa, di bawah meja, punten ambil kayak gitu. Tapi karena saya ngerti, oh ini prosesnya gitu ya, mau ada cibiran apapun ya udah nggak apa-apa gitu ya. Yang penting saya udah bisa menghasilkan uang sendiri nih. Kamu yang ngejasa saya, mana duit di saha gitu gitu ya. Dikolotkan ya udah, saya mah bangga. Walaupun saya dulu gaji pertama tuh 65.000 ya kan, bensin 20.000. Jadi sabarata ya dapat bersihnya. Ya segitu, tapi syukur alhamdulillah. Ya nggak apa-apa, ini hasil keringat saya, ya nggak apa-apa. Nah dari situ mulai naik lagi, kan biasa dari tenaga harian gitu ya, yang dipanggil, oh di sini ada yang kosong, oke ikut catering A, catering B, catering C gitu. Tapi sering berjalan waktu, karena ya saya tahu ini proses gitu ya, saya gelutin. Ya, alhamdulillah ada salah satu catering yang mempercayai saya, ya itu nyari jadi koordinatornya. Jadi kerjaannya nih, di sini ada yang kosong, siapa yang mau? Gitu. Oke, kamu mau tarik, tulis. Oke, setor ke catering A ya, catering B, catering C. Nah, ini orang-orangnya. Udah, saya dapat duit dari beberapa catering itu gitu. Ya, jadi koordinator. Dulu tuh namanya casual. Sampai sekarang sih namanya casual ya. Anak kasualan lah gitu. Dulu mah ayah kasual tuh gitu. Kalau sekarang ya jadi ayah kasual sanu daek. Nah, gitu. Jadi naik. Setelah itu mungkin ya naik lagi, tapi sempat pernah turun jabatan juga gitu ya. Naik jadi head banquet itu yang nyusun layout di gedung, buffet di mana, stall di mana gitu. Itu sempat naik, cuman mungkin belum sampai situ skillnya ya. Jadi diturunin lagi sama si manajernya. Nyusun itu kan butuh skill juga ya? Iya, karena kan kita ngelihat nih, misalnya stol sate sama stol zupa ini jangan deket. Kenapa? Zupa di situ ada oven, ya kan? Kalau misalnya sate di situ ada asap, jangan deketan. Karena itu tuh stol yang paling rame. Kalau misalnya di sini rame dua-duanya, di sana kosong, itu nggak seimbang. Jadi harus benar-benar seimbang. Gitu. Jadi memang harus seimbang. Sate di mana, terus yang kira-kiranya cuman porsinya sedikit di mana, itu harus tahu kita tempatnya. Terus buffet juga nanti arahnya kemana nih? Buffet tuh kadang ada dua jajar gitu kan, ada yang cuman satu, ada yang tiga gitu. Kalau gedungnya gede kan 3 tuh ya. Buffet sini 1, 2, 3 gitu. Gimana yang 2, gimana yang 1, gimana pabelit sama stol, gimana kalau gedungnya kecil tapi stolnya banyak. Itu harus disusun juga. Iya, jadi kita harus ngelihat nih. Oh, ini tamu masuk dari sini, keluar dari sana, berarti stall ini harus di mana. Terus stall air minum di mana gitu ya. Ya itu harus dilihat juga gitu. Enggak cuma asal, enggak gitu. Perjalanan karir pertama ya itu tadi ya yang udah diceritain ya, saya dari catering dari bawah dulu. Ketika saya bosen di catering, saya nyobain hotel. Ya. Tapi nyobain hotel dengan challenge yang baru gitu. Cuma memang basic di Tata Boga. Tata Boga itu lebih ke masakan. Cuisine lah, lebih ke masakan. Dan nggak sampai makanan manis atau pastry. Nah, saya di hotel, saya ngambil pastry. Dengan basic saya yang cuma seadanya gitu ya. Tapi ketika ada challenge, ya kamu disimpan di pastry, oke saya ambil. Gitu. Karena menurut saya ya kapan lagi gitu kesempatan ada gitu ya, walaupun saya nggak suka tapi ini bidangnya juga kan. Oke, saya geluti itu. Ini pastry ya cukup lama lah ya. Nah setelah di situ
Karena saya orang bosenan gitu. Ketika oke, basic pastry saya udah dapat, saya kurang apa lagi nih? Oke. Saya belajar setelah di hotel saya langsung ke industri makanan ya. Itu bukan hotel, bukan restoran, tapi ke perusahaan ya apa namanya sih gak? Restoran lah ya. Iya restoran, tapi kan banyak cabang juga kan. Beda-beda juga brand. Oke. Oh iya. Maksudnya restoran atau apa? Itu restoran. Oh, restoran. Tapi bidangnya ini chef development. Oh, oke. Gitu. Nah, dari situ dari ketika saya hotel hotel menurut saya udahlah. Udah tahu basicnya. Oke, saya pindah ke chef development. Ternyata ini yang saya senangi daripada bidang-bidang yang sebelumnya gitu. Oke, chef development ini asik nih gitu. Oke, dari chef development di Bandung itu kurang lebih 3 tahun gitu ya. Lalu saya udah dapat juga basicnya, pindah lagi gitu. Dari situ pindah lagi jadi karena menurut saya itu tuh udah saya dapat. Jadi tinggal apa sih gitu. Tinggal share ke orang-orang yang pengen kayak saya. Saya ngajar di salah satu perguruan tinggi swasta gitu ya. Di bidang kuliner ya saya ngajar di situ, dua mata kuliah ya, masakan Jepang sama teknik dasar pengolahan sup. Itu ya cukup lama juga ngajar, jadi staf pengajar gitu ya. Nah, setelah dari situ puas nih, belum puas juga sih ya. Cukup nih gitu. Cukup lah, saya pengen kerja lagi di industri lagi gitu ya. Nggak di bidang mengajar. Oke. Saya balik lagi ke chef development di Jakarta ya, di salah satu perusahaan artis gitu ya. Yang gegeprekan salah satu brandnya gitu ya. Nah, di situ saya jadi chef development juga. Nah, di sana dapat ilmu baru juga. Kalau di Bandung saya development hanya makanan. Tapi ketika di Jakarta itu saya mengurus minuman juga ya. Minuman juga tuh saya ngurus rumah produksi juga, central kitchen atau pabrik. Gitu. Jadi gimana nih produk-produk yang mungkin hype di Indonesia keluarnya dari mana gitu. Oke, dari chef development turun ke mana? Ke outlet kah? Enggak ternyata ke pabrik dulu. Di pabrik mungkin dikemas dulu baru didistribusi ke semua outlet kayak gitu. Untuk base bumbunya gitu. Nah, dari situ saya ya sebentar sih. Lalu saya pindah lagi ke Bandung. Dan sampai saat ini saya masih jadi chef development di salah satu perusahaan di Indonesia, bahkan dunia gitu ya. Tapi untuk cabang Indonesia gitu ya. Dan dicabangin lagi, jadi saya megang untuk daerah yaitu Jawa Barat dan Jawa Tengah. Oke, jenis chef itu banyak sebenarnya. Jadi chef itu tadi kayak dokter kan ya. Ada chef artis, ya kan? Chef artis itu kadang chef-chef yang platingannya bagus ya. Kadang nge-carving buah gitu ya. Buah misalnya semangka jadi bentuk naga. Nah, itu chef artis gitu ya. Ada juga chef demo. Chef artis ini apa? Artis TV atau art dari seni? Art dari seni. Oh, Kalau dari artis dari TV itu namanya celebrity chef. Gitu ya, chef yang demo depan kamera gitu ya. Terus yang ada di TV lah kayak gimana, yang ganteng-ganteng, yang good looking gitu ya. Berbeda jauh dengan chef-chef yang di dapur beneran gitu, yang ngaresangan gitu, kesang nepi bujur kayak gitulah. Ada juga chef development. Nah, chef development ini chef yang memang dia kerjanya bikin produk ya untuk satu perusahaan atau satu restoran ya, dan nggak ngehandle orderan. Jadi kerjaannya dia bikin produk untuk mengembangkan perusahaan. Kita bikin bakso di satu perusahaan, ada bakso. Itu siapa sih yang bikinnya? Pasti ada dong. Nah, itu chef development. Dia lebih banyak di belakang layar ya, create menu yang fenomenal gitu, tapi orang nggak tahu siapa gitu. Kalau apa? Nah, ya itu bisa disebut chef development. Dia bikin menu yang memang tujuannya untuk
itu memajukan perusahaan dan menjual produknya gimana ya, biar laku gitu, biar laku banyak gitu. Jadi dia cuma research, bikin sesuatu yang enak sebelum diproduksi massal. Iya, betul, kayak gitu. Itu pun butuh knowledge mengenai bumbu, mengenai bagaimana cara bikin SOP yang memang gampang, terus semua orang tuh bisa gitu kan. Kadang self development itu susahnya gini, kita bikin produk ya, kita bisa bikin ya, tapi belum tentu orang bisa bikin produk ini. Nah, gimana caranya biar orang yang awam bisa bikin produk yang sama? Walaupun sudah ada SOP-nya. Iya, nah itu gimana caranya? Berarti bahannya harus simple, harus gampang, gitu kan. Terus harus nggak terlalu banyak cooking method yang ribet. Kayak gitu, itu self development tantangannya di situ. Kalau self artist, tantangannya itu mungkin kan kita juga susah ya ngomong depan kamera. Gitu kan. Terus ngomong, terus gimana caranya kita nih punya masalah tapi nggak kelihatan punya masalah, itu kan susah juga ya, karena itu skill di celebrity chef itu gitu ya, beda sama chef development gitu. Kalau chef development kan tadi lebih nge-create menu ya, untuk memajukan perusahaan. Tadi celebrity chef ya tadi ngobrol depan kamera, cooking demo dan lain-lain. Ada chef artist yang kerjaannya yang cuma nge-art doang gitu. Oke, ini kadang kan orang lain nyangkanya chef itu bisa masak, jago masak. Tapi chef yang beneran itu nggak cuma bisa masak. Tapi kita ada 3 poin. Skill, knowledge, attitude. Itu yang penunjangnya ya. Masak itu nanti. Yang penting skill untuk kulinernya dapat gitu ya, atau mumpuni atau kompeten, terus attitude-nya baik ya. Terus skill, terus pengetahuan juga itu cukup gitu ya. Nah, untuk jadi chef memang masak memang dituntut harus bisa ya. Tapi percuma kalau kita bisa masak tapi attitude-nya jelek, percuma. Kalau misalnya kita bisa masak tapi pengetahuan makanannya kurang, itu juga nggak bisa bersaing sama orang lain gitu. Gitu. Jadi memang jadi chef itu ada 3 poin sih. Skill, knowledge, attitude. Itu yang penunjangnya. Skill memasaknya. Karena gini, chef itu memang banyak, kayak dokter. Dokter ada spesialis kulit, spesialis anak, spesialis lain-lain. Chef juga ada spesialis masakan Cina, masakan Jepang, masakan Timur Tengah. Nah, skill ini yang 3 ini. Skill ini yang mau kemana nih diarahnya. Saya basic di masakan Jepang ya. Tapi saya memang dipanggil chef. Tapi nggak semua masakan itu saya bisa. Bukan saya mampu atau saya dalami. Hanya dasar-dasarnya aja. Kayak misalnya masakan Jepang saya tahu karena saya digeluti, saya memang suka masakan Jepang, saya geluti. Tapi masakan Western itu saya tahu basicnya aja. Ini campurin jadi ini, campurin aja tahu jadi apa gitu. Jadi nggak semua chef itu mampu bikin semua masakan gitu. Karena makan itu kan spesifik ya. Kayak contoh lah martabak gitu. Martabak yang enak kayak gimana? Menurut si A kayak gini, menurut si B kayak gini. Menurut saya kayak gini gitu. Tapi yang mana nih yang bener gitu ya? Kayak gitu. Jadi mungkin ya itu. Bahkan soal resep pun kan diubah-ubah gitu. Ini nih yang otentik, tapi ini punya yang lebih otentik. Jadi yang mana nih gitu. Yang penting kita ngambil tengah-tengahnya aja, kita ambil basicnya yang mana nih. Oke, saya dalam itu. Yang penting kita tahu rasanya aja. Karena kalau misalnya udah terlatih ya, A campur B itu tahu, oh ini bakal jadi ini. C campur D, oh jadi ini gitu rasanya. Kayak gitu. Contoh lah contoh batagor. Batagor di Bandung ya, itu ya pakai bumbu kacang dan gitu, dan enak lah gitu ya, asin. Tapi ke Jakarta itu beda. Ada batagor yang pakai saus sambal. Kalau di sini kan bumbu kacang kecap, saus sambal gitu kan. Saus sambal sambalnya gitu ya. Ya. Tapi kalau di Jakarta, di sana pakai saus sambal. Beda juga, rasanya pasti beda. Tapi kata orang Jakarta itu enak. Tapi kata orang Bandung ini aneh. Ya kan memang beda-beda sama rasa. Tapi kita tahu, batagor tuh kayak gimana. Kayak gitu. Tahu dasarnya udah kayak gitu. Ada yang idealis, ada yang memang ngikutin pasar gitu. Tergantung dia kerja di bidang apa gitu. Kalau memang chef di hotel,
itu kan memang ada juga yang pakai resep otentik, tapi untuk chef-chef yang development, yang kerja di perusahaan, yang memang ngikutin lidah pasar, ya itu harus sesuai pasar. Pasar butuhnya apa, ya kita ikutin itu. Kalau memang chef hotel, karena dia punya standar resepnya, ya udah ngikutin standar resep situ. Jadi tamu tuh yang ngikutin situ, kayak gitu. Tergantung chefnya berarti, tergantung chef kerja di mananya. Bisa dibilang betul, bisa juga enggak ya. Karena gini, prinsipnya kita kerja di bawah tekanan. Di bawah tekanannya apa? Karena kita ngurus perut orang, ya kan? Yang pengen makan, ya kan? Dan cepat makanannya keluar, ya kan? Sedangkan yang pesan nggak cuma satu, tapi banyak, dan menunya pun banyak, ya kan? Gimana caranya kita nge-manage itu? Makanya dapur itu panas, keras, memang harus cepet, gitu. Dan memang kadang ada yang piring seluruhan atau gimana, itu memang benar. Karena itu kita kerja di bawah tekanan yang memang kita dituntut untuk cepat gitu, apa-apa harus cepat. Jadi sekali instruksi harus langsung ngerti. Kalau misalnya nggak ngerti, ya mungkin ya emosi tinggi juga gitu. Karena kita main sama api, ya pasti suhu di sana juga panas gitu, keras. Di dapur itu ada organisasinya juga. Nah, biasanya chef itu memang ngasih instruksi. Iya, karena chef itu kan kepala tadi. Kepalanya kan, eksekutif chef. Kepalanya. Berarti ada anak buahnya dong. Anak buahnya yang masak. Chef itu kadang cuma bikin resep, plating, beres. Atau presentasi ke customer atau ke tamu, udah beres. Yang masak, ya di bawah gitu. Karena ada organisasinya. Gitu. Iya, betul. Karena tadi ada helper gitu ya. Ya kebayang sekarang kalau misalnya chef ngehandle semuanya. Motong. Tapi kan sebelum motong itu harus cuci dulu. Sebelum cuci itu barang harus disortir dulu. Sebelum disortir harus dibelanjain dulu. Nah itu kan ada tahapannya. Siapa yang belanja, siapa yang nyuci, siapa yang motong. Gitu. Siapa yang masak gitu kan. Siapa yang plating dan siapa yang sajiin. Kayak gitu. Iya, sangat penting. Kadang sekarang, apalagi sekarang gitu ya, hotel-hotel atau perusahaan-perusahaan nge-hire atau buka lowongan kerja gitu ya. Kadang itu cuma buka lowongan doang. Maksudnya? Ya udah, buka lowongan doang. Tapi kita udah punya orang sendiri nih. Udah oke, saya mau ngambil alumni dari A, B, C, karena saya udah tahu kerjanya kayak gimana. Tapi tetap itu diposting. Kayak gitu, yang ngelamar banyak. Ya itu buat cadangan. Gitu. Karena kalau kerja di tekanan kayak gitu, kita lebih seneng orang kita udah kenal, udah tahu kerjanya kayak gimana. Ya itu tadi benar, kepercayaan itu penting. Oke. Seberapa tangguh? Kalau kita memang tujuannya, ya tergantung tujuan sih ya. Kalau kita tujuannya memang mau terus naik ya, atau terus bangkit gitu ya, ya kita jangan langsung down kalau misal ada masalah atau kena marah atau kena lempar piring atau gimana gitu. Kadang gini, memang di dapur itu keras ya, tapi kerasnya itu hanya sesaat. Misalnya kita marah, ya udah hanya itu doang. 5 menit kemudian atau tempat istirahat kita jadi teman lagi. Kita ngerokok bareng atau gimana. Itu biasa kayak gitu. Jadi kalau misalnya kerja di dapur memang jangan baperan. Jangan bawa perasaan nih. Kerja kita ya udah kerja. Nanti juga yang marah itu pasti biasa lagi. Ya. Jadi mentalnya itu harus kuat. Jadi maksudnya kerja di dapur pun sekeras itu. Iya, betul. Karena kadang persepsi orang tuh ngapain cowok masak. Tapi sekarang lihat, tukang nasi goreng rata-rata cowok kan. Karena apa? Karena kerjanya berat. Kita ngegoyang nasi goreng ya. Terus wajahnya udah gede gitu ya. Terus mungkin yang order sehari bisa 50 orang. Apa itu nggak pegal? Apa itu nggak capek gitu ya. Kenapa rata-rata cowok ya itu? Karena dibutuhkan tenaga lebih. Tapi ada cewek juga. Cewek pun ada. Cewek yang jadi kepala pun ada gitu. Kadang kalau sekarang sih ya, kalau sekarang itu chef-chef memang pada muda. Karena dibantu sama sekolah. Kalau dulu kan sekolah kuliner nggak begitu banyak gitu ya. Jadi memang rata-rata kalau memang mau jadi chef itu harus dari bawah dulu, mungkin dari cuci piring dulu, nanti naik gitu. Tapi sekarang karena ada wadahnya, jadi
kita bisa langsung dapat ilmu dapur, lalu kerja di dapur itu nggak dari bawah tapi dari tengah. Ya, rata-rata level tengah barulah kita bisa naik. Nah, untuk gelar chef sendiri itu tergantung tempat sih ya, tergantung tempat. Kalau saya juga nggak nyebut diri saya chef gitu, tapi ya saya bekerja di bidang makanan udah aja cukup. Itu tuh panggilan dari orang, dan memang nggak ada gelarnya. Tapi biasanya chef itu gelar untuk seseorang sudah menjadi kepala di perusahaan gitu. Entah itu di dapur, entah itu di perusahaan makanan gitu ya. Chef itu kan kepala. Chef itu kepala gitu. Bakat atau tekad gitu. Chef itu bisa dibuat sebenarnya ya, kalau memang dia ada tekad. Gitu ya. Kalau misal dia ya udah cuman ikut-ikutan aja, itu agak susah. Tapi kalau memang dia tekadnya, oke, saya harus bisa, saya harus mampu, saya harus bisa jadi A, harus bisa jadi seseorang, itu pasti lebih gampang gitu ya. Tadi mungkin takaran sama bakat. Oke. Karena gini, karena di masak itu feeling itu pasti dipakai gitu ya. Ya. Enggak. Karena kan ada mungkin istilah gini, masak itu pakai hati, kan ada ya kayak gitu. Sebenarnya sih itu sedikit. Yang kita pakai itu masak itu pakai otak, pakai akal. Karena gini logikanya, kita nakar garam 2 sendok. Ya. Tapi nakar gulanya cuma 1 sendok. Hasilnya bakal gimana? Asin kan? Kalau misalnya di resepsi itu ada yang salah, ya. Kalau misalnya kita ya udah ikut-ikutan aja. Tapi kalau kita punya tekad, punya kayaknya ini nggak gini deh. Gitu. Ya udah berarti ini salah takarannya. Kayaknya gulanya 2, garamnya 1. Kayak gitu. Jadi tetap kan harus pakai logika juga masak. Mungkin itu udah setiap hari di kerjaan gitu, karena ya sekarang bidang saya kan chef development gitu ya. Bikin sesuatu yang memang belum pernah ada. Gitu. Ya, jadi mungkin kalau misalnya mau bikin produk yang belum pernah ada itu udah saya jalanin sekarang. Cuma nanti untuk kedepannya saya memang udah ada ambisi gitu ya. Saya nggak bisa nih kerja di bawah orang terus gitu. Saya pengen punya usaha sendiri gitu. Dan dikit-dikit saya juga belajar gitu. Karena saya itu gini, kalau kerja itu bukan ambil uangnya doang gitu, tapi ambil ilmunya. Karena menurut saya kerja dengan yang ya udah kita kerja aja gitu ya. Tapi dengan kita ngerintis karir itu beda. Kalau kerja ya udah kita kerjain apa yang saat ini kita kerjakan. Tapi kalau karir kita kan ngelihat ke depannya. Apakah ini bisa ngembangkan diri saya atau nggak bisa? Atau saya kayaknya kerja di tempat A bisa ngembangin diri, atau saya di situ-situ aja gitu. Saya nggak mau gitu. Jadi selalu nyari kerjaan atau nyari karir yang memang bisa improve diri saya gitu. Entah itu dari skill ngomong, skill ngejual atau apapun, itu pasti saya nyari. Jadi mungkin untuk kedepannya atau untuk ambisi, yaitu saya pengen jadi pengusaha gitu. Kalau di rumah nih gitu, sendiri untuk makan sendiri lagi. Ya. Itu sejauh mana sih sebenarnya? Ya mending beli. Mending beli. Ya karena menurut saya masak itu ya udah kerja doang. Ya di rumah, ya mungkin di rumah orang tua ya saya anak mama gitu ya. Ya udah saya masakin dong, tolong saya juga pengen dimasakin atau kayak gitu. Terus kalau nggak enak dikomentarin nggak? Kalau nggak enak, nggak komentar. Kadang ya kalau di rumah ya kita jadi manusia biasa gitu ya. Kalau di dapur, wah kita memang harus orang paling ngerti makanan kayak gitu. Karena capek gitu kalau awal-awal nih ya, awal-awal tuh semua makanan saya komen. Tapi jadi kitanya capek. Kayaknya makan nasi goreng di sini, nah ini mah kurang asin, tapi nggak kenyang, malah capek. Jadi, nah si aing teh kieu gitu ya. Aing teh kieu kabeh di komen. Nah dari situ, mulai deh udah nggak usah. Ya udah kayak manusia normal aja. Makan ya udah makan gitu. Lapar ya tinggal beli atau tinggal suruh siapa gitu. Udah kayak gitu. Kadang ya kalau ada kumpul keluargaan ya, dia masak atau kan nggak mau, saya tuh nggak mau. Saya nggak mau kayak gitu. Ya udah masaknya kerjaannya udah masak, silakan siapa aja gitu. Kayak gitu. Jadi kalau gitu
saya jadi pengen nanya tentang definisi makanan enak menurut Mas Reza itu apa? Definisi makanan enak. Oke. Menurut saya bisa diterima di hati sih itu. Contoh, makanan kesukaan saya itu bukan pasta, bukan pizza, bukan apa-apa. Tapi cukup nasi panas, kasih telur ceplok, kasih kecap, kasih kerupuk. Udah, itu enak. Ya. Enak itu gimana cara kita nikmatinnya? Itu kan makan itu gimana bisa enak? Tergantung kita makan sama siapa, ya, tergantung suasananya gimana, ya, tergantung kita suka atau enggak. Itu. Jadi definisi makanan enak menurut saya ya nikmat, bisa diterima di hati, dah gitu doang. Satu lagi nih Mas Reza. Jadi definisi makanan enak buat saya gitu, sebagai penikmat makanan yang biasa, itu ada memori. Saya suka makan nasi, kerupuk dihancurin sama kecap gitu dong. Iya. Galau gitu. Itu buat saya enak karena memori masa kecil. Iya. Sebenarnya sejauh mana sih itu, apa saya doang yang baper sama masa lalu, atau sebenarnya kuliner itu ada nggak sih pengaruh memori dari manusia atau seseorang gitu terhadap enak enggaknya makanan gitu? Ada, pasti ada sih itu, gitu. Dan tergantung orangnya, gitu. Mungkin kan karena ada faktor juga ya. Enak itu menurut ini, contoh duren, gitu kan. Ada orang nggak suka, ada orang juga yang gini, yang nggak sukanya banyak, yang sukanya banyak, gitu kan. Ya mungkin dia sukanya ini dia kenapa? Mungkin dia pernah ketinggang duren, ya kan kita nggak tahu, atau pernah dipaksa makan duren sampai dia muntah atau gimana kan dia nggak tahu gitu ya. Jadi menurut saya itu tergantung orangnya, memorinya. Memang memori itu salah satu faktor makanan enak gitu ya. Cuman nggak semua, nggak bisa jadi patokan juga gitu. Karena tergantung orangnya, dia apa sih, punya apa dulunya gitu. Memasak untuk saya itu hidup gitu ya, karena saya memang sudah mencurahkan hidup untuk memasak ya. Karena apa? Karena ya ini bakat saya gitu kan. Bakat saya memasak, dan bakat ini tuh jangan disia-siain gitu. Banyak loh orang yang pingin bisa masak ya. Jadi ya udah, kenapa saya nggak bergantung hidup ke bakat saya, yaitu memasak gitu. Jadi saya pasti ngerjain sesuatu itu sesuai passion. Jadi saya pasti cari uang itu ya yang berbidang masak atau kuliner itu gitu. Jadi masak untuk saya hidup gitu. Hidup untuk masak untuk hidup. Oke, sarannya mungkin satu, kalau memang kalian mau gitu ya, geluti dengan benar gitu ya. Karena ya kalau misalnya tetap kan kerja kan cari duit gitu ya. Karena kalau mau duit ya do it gitu ya, lakukan itu gitu ya. Jangan ya udahlah nunggu hidayah, nunggu apa gitu ya kan. Kita ya Allah saya pengen jadi A, pengen jadi B, pengen sukses, tapi kita cicing wae, jangan kayak gitu. Tapi kita harus gerak, kita harus berusaha, dan kita harus memang satu langkah lebih dari teman-teman kita yang lain gitu. Terus jangan terlalu banyak dengar omongan orang lah gitu, karena ya udah kita yang tahu diri sendiri gitu ya. Kita tahu saya harus apa, saya kurangnya apa, ya penuhin itu gitu. Ada harapan untuk dunia kuliner Indonesia? Keren. Dunia kuliner Indonesia, harapannya apa ya? Harapannya karena apa ya? Enggak. Oh, mungkin lebih dikenal lagi sama dunia gitu ya. Kalau memang ada datang kesempatan ya, kita ada dua pilihan ya kan, take it or leave it. Kalau memang kita mau maju ya take it. Apapun resikonya kita take it. Gitu. Jadi kita tahu, kalau kita udah nyoba kan kita tahu. Kalau kita nggak nyoba kan kita nggak akan tahu. Nah itu salah satu pengembangan diri untuk ya diri kita sendiri ya kayak gitu.